Bab 16. Terlalu banyak hutang. Jiangzhong adalah kota obat. 80% obat herbal China di dunia dikirim dari sini. Ada perusahaan farmasi dengan nilai pasar ratusan miliar, serta 100.000 pabrik pengolahan obat besar maupun kecil. Di sini, jalanan dan gang dipenuhi dengan klinik pengobatan China. Kowloon Street adalah jalanan ramai campur aduk di kota Jiangzhong, tempat berkumpulnya beragam macam orang, barang antik, KTV, bar, dan panti pijat. Di jalan Kowloon Street, ada sebuah klinik. Mortal Clinic. Ini adalah tempat bernaung dari Kingston Jiang dan Bloody di Jiangzhong. Kingston Jiang adalah seorang dokter jenius, Bloody telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia juga tahu sedikit keterampilan medis, untuk mengobati pilek dan memar bukanlah masalah. Mortal Clinic, di atas meja operasi kecil. Kingston Jiang memandang Klutang yang wajahnya berlumuran darah, lututnya robek, dan dagingnya tertutup debu. Klutang mengalami penyiksaan yang tak tertahankan oleh orang biasa. Dia kelelahan secara fisik dan mental, kehilangan terlalu banyak darah sehingga pingsan. Wajah Kingston Jiang suram dan mengerikan. Dia membelai wajah Klutang, dengan rasa bersalah di wajahnya yang tegas, sudut matanya basah, dan air mata pun mengalir keluar. Dia berjanji untuk tidak membiarkan Klutang menderita lagi. Namun, dia gagal. Dia berhutang terlalu banyak pada Klutang, seumur hidup ini tidak akan bisa dia tebus. Dia tidak berani memikirkan akan menjadi apa Klutang jika dia terlambat. Bahkan jika membunuh Braxton Xiao, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Rasa sakit dan penganiayaan yang diderita cucu akan dilunasi ratusan kali oleh orang-orang dari keluarga Xiao. Dia mengeluarkan kotak obat dan mulai merawat luka di wajah Klutang dengan hati-hati. Jenderal Xiao, benar-benar bukan aku, tolong, biarkan aku pergi. Kingston Jiang dengan ringan menyentuh luka di wajahnya, dia langsung berteriak, tubuhnya menyusut menjadi bola dengan gemetar. Dia yang seperti itu bagaikan pisau tajam yang menancap di hati Kingston Jiang, dia tersedak dan hampir menangis. Dengan cepat mengambil beberapa jarum perak dan memasukkannya ke dalam tubuh Klutang, menenangkannya, mematikan rasa lukanya, dan mengurangi rasa sakitnya. Klutang barulah menjadi tenang dan menutup matanya dengan damai. Kingston Jiang dengan hati-hati membersihkan lukanya, mulai membuat obat, mengoleskan obat dan membalutnya. Bloody kembali, tapi dia berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Setelah Kingston Jiang menangani luka di wajah Klutang dan beberapa lecet di kakinya, dia mengangkatnya dan pergi ke ruang belakang klinik. Meletakkan dia di tempat tidur, menarik selimut untuk menutupinya, dan memegang tangannya erat-erat. Dia hanya memegang tangan Klutang seperti itu dan menemaninya di sisinya. Bloody menjaga di pintu, tidak pergi kemanapun. Malam ini, bagi Jiangzhong, itu pasti adalah gempa bumi yang besar. Keluarga Xiao merencanakan sebuah perangkap untuk bangkit kembali, menggunakan barang-barang murah yang dilelang dengan harga setinggi langit, dan mengumpulkan banyak uang. Braxton Xiao bahkan membalas dendam pada keluarga Tang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pria bertopeng hantu yang membunuh Braxton Xiao akan muncul lagi dan membunuh Braxton Xiao di tempat tersebut. Polisi sudah turun tangan dalam penyelidikan, tapi karena status khusus Braxton Xiao, departemen terkait juga ikut campur, hanya saja insiden itu ditindaklanjuti tanpa diberitakan kepada publik. Malam berlalu tanpa suara. Matahari terbit, menerangi bumi yang gelap, dan warga pun bangun, menyegarkan diri, dan memulai hari yang baru. Di pagi hari, gedung Qianjun, kantor direktur. Direktur Ye, sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Seorang wanita seksi dan glamor berdiri di samping Max Ye, menceritakan semua yang terjadi di tempat lelang keluarga Xiao tadi malam. Braxton Xiao menangkap Klutang dan keluarga Tang. Max Ye terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, apakah Braxton Xiao akhirnya mati? Ya, Direktur Ye, dari informasi yang aku terima, Braxton Xiao berencana untuk menghadapi keluarga Tang dulu baru kemudian dengan Qianjun Group,
tapi saat dia menangkap Klutang dan berencana untuk menunjukkan kewibawaannya, lelaki bertopeng hantu yang membunuh Waxten Xiao tiba dan membunuh Braxton Xiao. Max Ye melambaikan tangannya, "Oke, keluarlah." Setelah sekretarisnya pergi, Max Ye tersenyum tipis, dan bergumam pada dirinya sendiri, berani memprovokasi Klutang, benar-benar sudah bosan hidup. Memangnya siapa wakil Komandan Westland? Bahkan jika Raja Xiao Yao sendiri yang datang, di hadapan naga hitam, dia juga harus menundukkan kepalanya. Max Ye tidak terlalu memperhatikan urusan keluarga Xiao, dan dia tidak terlalu banyak berpartisipasi dalam urusan keluarga Tang. Mortal Clinic. Setelah istirahat sepanjang malam, Klutang sudah bangun. Ketika dia bangun, ada sepasang tangan yang kuat memeganginya. Dia merasa seluruh badannya tidak bertenaga. Dia ingin bangun, tetapi ada rasa sakit yang tajam di wajahnya yang membuat dia berteriak kesakitan. Kingston Jiang memegang tangan Klutang dengan erat dan tertidur di sisi tempat tidur. Teriakan Klutang langsung membangunkannya. Dia buru-buru berkata, "Istriku, kamu sudah bangun." Mendengar suara yang dikenalnya, Klutang bertanya dengan lemah, "Kingston, di mana aku?" Kingston Jiang berkata, "Kamu berada di Mortal Clinic. Ini adalah klinik yang dibuka oleh temanku. Sesuatu terjadi pada keluarga Tang tadi malam, seluruh keluarga Tang ditangkap. Untungnya, aku cerdik dan melarikan diri duluan. Aku diam-diam ikut sampai ke Jiangzhong Big Hotel dan melihat kamu tergeletak di jalan, jadi aku pun membawa kamu ke klinik ini." Kingston Jiang tidak ingin Klutang mengetahui identitasnya. Klutang hanyalah orang biasa. Mengetahui hal ini akan berdampak besar pada hidupnya. Dia hanya ingin Klutang menjalani hidup tanpa beban. "Maaf, aku tidak melindungimu dengan baik." Kingston Jiang menyalahkan dirinya sendiri. Klutang teringat akan apa yang terjadi tadi malam, dia merasa sedih, hidungnya terasa asam dan dia pun menangis. Huhuhu, mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Tadi malam, dia mengalami keputusasaan dan menderita siksaan yang tidak bisa ditolerir. Melihat wajah Braxton Xiao yang kejam, dia putus asa dan tidak berdaya. Dia terus mengemis dan memohon belas kasihan, tetapi apa yang menunggunya adalah sayatan demi sayatan di wajahnya. Dia putus asa dan menangis dengan sedih. Kingston Jiang memegang tangannya dengan erat, "Maaf, aku yang salah, aku harusnya menemani kamu pergi." Dia terus meminta maaf. Dia bersalah kepada Klutang. Tanpa dia, Klutang tidak akan mengalami semua ini. Klutang lelah karena menangis, atau mungkin karena kelelahan, tangisannya semakin berkurang, dan kemudian tertidur. Baru kemudian Kingston Jiang melepaskan tangannya, bangkit dan pergi keluar. Kak Kingston Bloody, yang telah berjaga sepanjang malam, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, lalu berkata, "Menurut instruksi kamu, tidak ada tentara Westland di Jiangzhong Big Hotel yang tersisa, dan aku tidak menyentuh satupun anggota keluarga Xiao. Peta tempat tinggal Hua Yuesan di lelang itu palsu. Aku juga sudah menanyai Melody Xiao. Benar bahwa sejak 10 tahun lalu peta tempat tinggal Hua Yuesan sudah tidak ada di keluarga Xiao. Adapun di mana lukisan itu sekarang, Melody Xiao tidak tahu, hanya Braxton Xiao yang sudah mati yang tahu." Kingston Jiang menyalakan sebatang rokok. Peta tempat tinggal Hua Yuesan adalah pusaka dari keluarga Jiang. Kakek menganggapnya lebih penting daripada nyawanya. Dimanapun itu, dia harus mengambilnya kembali. Hanya saja sekarang dia tidak punya waktu. Klu baru saja mengalami satu malapetaka, selanjutnya dia harus tinggal di sisi Klutang untuk menebus hutangnya padanya. Bloody berhenti dan melanjutkan, "Ada satu hal lagi, Jiangbei, Jiangzhong, Nanhua, Haicheng, Tianhai, 5 wilayah militer dibenahi dan diintegrasikan. Raja Xiao Yao Westland dipindahkan dari Westland dan menjadi komandan dari 5 tentara, mulai menjabat hari ini, dokumennya baru datang pagi ini." Mendengar ini, Kingston Jiang tidak peduli, dia berkata dengan perlahan, "Itu tidak ada hubungannya denganku." "Kak Kingston, jika dilihat dari jasa, komandan baru ini seharusnya milikmu,
Apa urusannya dengan Raja Xiaoyao? Bloody merasa tidak adil untuk Kingston Jiang. Kingston Jiang melambaikan tangan perlahan dan berkata, "Sudahlah, tidak usah dipedulikan. Dibenahi atau tidak, siapapun yang menjadi komandan wilayah militer baru, tidak ada hubungannya denganku." Bersambung.